Eh, ya, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini akan dilaksanakan kegiatan ujian pemaparan hasil untuk Promovendus Saudara Alexander. Untuk disertasinya, sebagai ketua tim promotor adalah ketua adalah Bu Ika Puspitasari. Kemudian sebagai anggota promotor adalah sebentar, Bu Susi, kopromotor 1, dan Dr. Roni. Ini kemarin kita mohon untuk berkenan menggantikan Dr. Cecep yang itu sehingga menjadi anggota promotor untuk promotor kedua. Adapun untuk penguji yang pertama adalah Bu Khairun dan dilanjutkan dengan penguji kedua Bu Kus ya, Bu Sri Kusrohmania dari psikologi, dan Prof. Yai sebagai penguji ketiga. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai akan saya sampaikan terlebih dahulu aturan dari kegiatan presentasi hasil ini, di mana lama waktu ujian adalah 90 menit, terdiri dari presentasi Promovendus selama 30 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dari penguji selama kurang lebih 60 menit, sehingga totalnya adalah 90 menit. Dan urutannya nanti adalah untuk setelah pemaparan Promovendus sebagai penguji pertama adalah saya urutkan saja dari undangannya adalah Bu Khairun untuk penguji pertama, yang kedua adalah Bu Kus sebagai penguji kedua, dan Prof. Yai sebagai penguji ketiga. Nanti dilanjutkan dengan komentar juga dan pertanyaan mungkin dari tim promotor. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengundang Mas Alek ya, akan menyampaikan ya, akan menghipnotis kita ini dengan hasil disertasinya. Silakan Mas Alek selama 30 menit ke depan. Terima kasih Prof. Sulis atas waktu dan kesempatan untuk presentasikan. Sambil saya share screen. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, perkenankan saya untuk share screen. Menikah sampun kepantau nggih? Sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mempresentasikan untuk seminar hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Intervensi Farmasi Health Coach terhadap peningkatan kualitas hidup pasien rehabilitasi nafsa rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglinggung, Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengguna narkoba yang terus meningkat, kemudian penanganan rehabilitasi nafsa rawat jalan juga belum optimal, kemudian model baku untuk memastikan keberhasilan terapi juga belum memadai, dan peran farmasis dalam bidang ini, terutama di bagian adiksi atau kecanduan ini, belum maksimal. Dan health coach farmasi yang baru-baru ini merupakan hal yang sangat hangat untuk diteliti, itu pun juga belum optimal untuk penelitian pasien-pasien adiksi. Nah, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana konsep model intervensi untuk farmasi health coach pada pasien rehabilitasi nafsa rawat jalan. Yang kedua, apakah farmasi health coach training atau pelatihannya itu mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, pengetahuan maupun keterampilan peserta pelatihan. Yang ketiga adalah apakah intervensi farmasi health coach mampu memberikan pengaruh pada tingkat keparahan adiksi, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup pasien nafsa rawat jalan. Tujuan penelitian adalah merumuskan konsep modelnya, yaitu konsep model intervensi. Yang kedua adalah konsep model dan mengevaluasi untuk trainingnya atau pelatihannya. Yang ketiga adalah menguji apakah intervensi farmasi health coach itu mampu memberikan pengaruh pada outcome. Dalam hal ini outcome-nya adalah tingkat keparahan adiksi, tingkat kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup. Batasan masalah, ruang lingkup pasien hanya pada pasien rehabilitasi nafsa rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglinggung.
Yang kedua, profesional ahli yang dilibatkan pada proses penggalian sumber informasi pada penelitian ini terbatas pada lingkup di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, pada uji efektivitas model ini adalah penelitian pendahuluan sebelum dilakukan penelitian yang lebih kompleks dengan sampel size yang lebih besar, RCT, dan multicenter. Manfaat penelitian bagi pemerintah yaitu untuk alokasi biaya supaya lebih optimal, efisiensi, kemudian bagi rumah sakit sendiri diharapkan menghasilkan satu model yang menjadi rujukan, acuan, dan inspirasi bagi rumah sakit jiwa yang lain. Yang ketiga, bagi kemajuan pendidikan diharapkan model intervensi dan konsep pelatihan yang dilakukan bisa menjadi referensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Keempat, bagi pasien sendiri diharapkan mendapatkan luaran terapi yang bagus, yang positif untuk tingkat keparahan adiksi, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup. Nah, ini adalah keaslian penelitian. Banyak penelitian-penelitian mengenai coach, akan tetapi profesi yang melakukan hampir sebagian besar dilakukan oleh dokter umum, perawat, maupun mahasiswa kedokteran dan perawat. Adapun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh farmasi tentang coach, akan tetapi objek penelitiannya adalah sebatas untuk diabetes, tekanan darah tinggi, ada juga untuk depresi dan hiperkolesterolemia. Urgensi penelitian, yang pertama belum ada model yang komprehensif, terukur dan teruji untuk rujukan penanganan pasien nafsa rawat jalan. Nah, yang kedua, tidak ada parameter dan monitoring keberhasilan perbaikan luaran terapi pasien nafsa rawat jalan. Sehingga saat ini yang dialami adalah pasien diberi obat, jatahnya habis, tidak balik lagi ke fasilitas kesehatan, sehingga kita tidak tahu bagaimana hasilnya dari penanganan ini. Tinjauan pustaka, NAPSA merupakan kependekan dari narkotika psikotropika, bisa langsung saja. Nah, ketergantungan NAPSA, ini ketergantungan adalah penyakit kronis yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan obat yang kompulsif, sulit dikendalikan meskipun memiliki konsekuensi yang berbahaya. Bisa ambil satu-satu saja. Ketidakpatuhan pengobatan pada pasien nafsa. Nah, ini pasien dengan penyakit mental kronis itu memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi, yaitu lebih dari 50% angka ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan pengobatan pada pasien nafsa, ini sehebat apapun obat dan sehebat apapun tenaga kesehatan yang menangani tidak akan berpengaruh besar, kecuali pasien mampu menyadari dan mengerti tentang konsep kesehatan dan tujuan pengobatan yang dapat diterima mereka. Inilah pentingnya melibatkan pasien. Ini adalah konsep dari coach sendiri, yaitu melibatkan pasien. Itu pendapat Kretzer 2008. Ketidakpatuhan obat secara statistik memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas hidup. Nah, oleh karena itu intervensi harus ditujukan untuk memperbaiki ketidakpatuhan pengobatan, komorbid, dan mengurangi tingkat keparahan. Oleh karena itu, outcome-nya di sini ada 3 dalam penelitian ini karena memang ada keterkaitan antara ketidakpatuhan pengobatan dengan kualitas hidup maupun tingkat keparahan adiksi. Griffin dan kawan-kawan 2015 membuktikan bahwa pasien dengan penggunaan nafsa memiliki kualitas hidup yang buruk dibanding dengan populasi umum. Kemudian kualitas hidup menurun seiring dengan meningkatnya keparahan adiksi. Sekali lagi, memang 3 parameter outcome tadi memiliki hubungan yang cukup erat berdasarkan tinjauan-tinjauan pustaka sebelumnya. Kemudian untuk health coach sendiri, health coach adalah suatu teknik yang memberdayakan pasien untuk mendukung perubahan perilaku yang berkesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, sehingga kalau farmasi health coach adalah layanan yang diberikan oleh farmasi, tenaga kefarmasian yang bertujuan memberdayakan pasien untuk perubahan perilaku yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, aspek penting apa yang ada pada health coach adalah pemberian informasi atau edukasi, kemudian pasien center, kemudian yang ketiga adalah mengikut sertakan pasien, karena selama ini pasien menitik beratkan kesembuhan hanya pada tenaga kesehatan. Nah, pada coach kita mengikut sertakan pasien untuk juga ikut bertanggung jawab pada kesembuhan atau perbaikan kesehatan dirinya. Landasan teori.
Farmasi health coach terbukti memberikan hasil positif pada penelitian SING 2018 pada pasien hipertensi, diabetes, depresi, dan hiperkolesterolemia. Kemudian juga pada tingkat keparahan adiksi juga seperti itu, perbaikan kepatuhan pengobatan juga pada grup 2003. Itu juga sudah diteliti. Nah, adakah model yang coach yang sudah diteliti pada peneliti-peneliti sebelumnya? Ternyata ada beberapa, yaitu ada Maker, Michael, akan tetapi ini fokus pada pasien cedera tulang belakang. Kemudian ada coach yang singkatan dari Coaching Patient on Achieving Cardiovascular Health, ini menitik beratkan pada pasien-pasien hiperkolesterol. Kemudian ada Collaborative Care, ini merupakan adopsi dari CCM atau Chronic Care Model, dan ini dilakukan pada fasilitas kesehatan primer. Nah, memang ini lebih luas, yaitu pada kondisi penyakit-penyakit kronis yang dilakukan di fasilitas kesehatan primer, akan tetapi juga belum menyentuh pada pasien adiksi. Kerangka konsepnya adalah sebagai berikut. Resource kita dalam penelitian ini akan mengumpulkan sumber-sumber umum yang nanti akan kita lakukan melalui systematic review. Kemudian ada sumber spesifik, kita akan kumpulkan para expertise, para ahli. Kemudian akan kita lakukan suatu focus group discussion untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Kemudian kita gabungkan dengan guideline dan juga kebijakan pemerintah. Kemudian logic model ini difungsikan adalah untuk menyusun model nantinya kita mengacu pada SOSA 2018 di mana beliau sudah menyusun logic model untuk pharmaceutical care. Nah, kita modifikasi untuk logic model pada farmasi health coaching. Kemudian untuk training ini pengembangan dan evaluasi pelatihan farmasi health coach ini basicnya adalah banyak sekali memang kalau tidak melakukan training ini pengetahuan farmasi saja tidak cukup. Karena kombinasinya adalah pengetahuan ilmu-ilmu psikologi. Kemudian implementasi dan evaluasi, kita ada 3 outcome di sini, yaitu keparahan adiksi, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup. Keterangan empiris dan hipotesis. Tersusun model intervensi farmasi health coach untuk pasien rehabilitasi nafsa rawat jalan, dan juga tersusun model pelatihan, jadi model intervensi dan model pelatihan. Sedangkan untuk hipotesisnya adalah ada pengaruh pelatihan PHC atau farmasi health coach terhadap peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Ada pengaruh intervensi farmasi health coach terhadap tingkat keparahan adiksi, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup pasien nafsa rawat jalan. Metode penelitian. Kita ada dalam penelitian ini ada 3 tahap. Tahap pertama sesuai dengan konsep logic model tadi. Pertama adalah pengumpulan sumber informasi di mana kita akan mencari sumber informasi yang sifatnya umum, yaitu kita lakukan dengan tinjauan sistematis atau systematic review. Kita mengambil 2 database, yaitu dari PubMed dan Scopus. Kemudian ini adalah kata kuncinya. Nah, kemudian specific resource atau dari sumber yang khusus, yaitu kita memanggil para ekspertis atau para ahli yang menangani, dan rancangan penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pola pertanyaan semi-structure open-ended. Nah, tujuan penelitian adalah mengeksplor lebih dalam tentang ada 3 hal, yaitu kendala, kemudian solusi, dan yang ketiga adalah kompetensi yang dibutuhkan seorang PHC. Waktu dan tempat penelitian adalah di Stikes ISPI Banjarmasin tahun 2019. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Kemudian tahap 1 yang pengumpulan data secara spesifik tadi, kita ada semi-structure kuesioner dan jenis pertanyaan adalah engagement untuk memancing tadi, eksplorasi, kemudian ada exit question. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai kendala, eksplorasi mengenai solusinya, kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang kompetensi. Nah, setelah tahap 1 selesai, yaitu pengumpulan sumber dari sumber umum maupun sumber spesifik, tahap kedua adalah penyusunan model. Penyusunan model ini pun juga ada 2, yaitu model intervensi dan model pelatihannya. Untuk penyusunan model intervensi, komponennya kita mengacu pada logic model tadi dari sumbernya SOSA 2018. Komponennya adalah sumber aktivitas, model intervensi, luaran klinis, dan faktor eksternal. Nah, penyusunan model pelatihan ini yang kedua, yang tadi adalah model intervensinya, yang ini adalah model pelatihannya.
Rancangan penelitiannya adalah One Group Pre-Post Interventional Design. Tujuannya adalah menyusun sistem pelatihan PHC dan mengevaluasi perubahan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta. Jadi di sini yang dievaluasi adalah para petugas atau PHC atau tenaga kefarmasian yang nantinya akan melakukan intervensi pada pasien. Waktu dan tempat penelitian adalah di Stikes SV Banjarmasin 2020. Nah, subjek penelitiannya adalah mahasiswa farmasi Stikes SV tahun ketiga. Kenapa tahun ketiga? Harapannya karena memang sedikitnya dalam melakukan intervensi sudah punya bekal tentang ilmu kefarmasian. Kemudian tahap yang terakhir, tahap ketiga, yaitu mengimplementasikan model tadi dan mengevaluasi. Rancangan penelitiannya adalah One Group Pre-Post Interventional Design. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh intervensi PHC pada outcome-nya yaitu tingkat keparahan adiksi, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup pasien nafsa rawat jalan. Waktu dan tempat penelitian di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihung, Kalimantan Selatan tahun 2020. Nah, subjek penelitian yaitu pasien nafsa rawat jalan pada bulan Januari 2020. Sekali lagi, pada bulan Januari 2020, sehingga kita ngambil sampel hanya 1 bulan, sehingga ini nanti berdampak pada jumlah sampel yang kita dapatkan. Karena ini memang termasuk studi pendahuluan. Hasil penelitian. Yang pertama tadi kita mengumpulkan sumber umum, yaitu dari systematic review. Dari situ, dari PubMed dan Scopus kita dapatkan 10 artikel yang eligible, kemudian kita lakukan ekstraksi data untuk mengambil cakupan pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan, frekuensi, dan durasi serta cara untuk menyampaikannya. Nah, berikut adalah ekstraksi datanya dari 10 artikel yang eligible. Kemudian kita dapatkan kesimpulan dari systematic review tersebut yang cakupannya yaitu meliputi pelayanan kefarmasian pada penyakit kronis. Sekali lagi bahwa memang fokusnya pada penyakit kronis karena memang membutuhkan penanganan dan pelayanan yang jangka panjang. Kemudian ada motivasi intrinsik karena memang tujuannya memberdayakan pasien tadi. Oke, kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang PHC meliputi penguasaan asuhan kefarmasian pada penyakit kronis, kemudian ada komunikasi efektif, kemudian manajemen penyakit dan pengobatan, serta materi psikologi. Nah, inilah pentingnya training karena memang ada tambahan-tambahan tentang materi-materi psikologi, yaitu khususnya pada motivational interviewing. Kemudian frekuensi pertemuan kontak itu berdasarkan systematic review, itu berkisar antara seminggu sekali hingga 3 bulan sekali. Nah, durasinya 8-45 menit, tapi paling sering ditemukan adalah 20 menit atau sesuai kesepakatan pasien, karena dalam coaching ada prinsip fleksibilitas juga. Proses penyampaian dapat dilakukan melalui kontak langsung maupun telepon, tapi paling sering dilakukan adalah kontak langsung. Nah, hasil dari tadi sudah yang pertama tadi yaitu pengumpulan systematic review sudah kita publish 14 Januari 2021. Nah, kemudian sumber yang spesifik yaitu mengumpulkan para ahli yaitu dengan metode focus group discussion. Ini adalah dokumentasi yang kita kumpulkan dari psikiater, ada apoteker, ada psikolog klinis, kemudian ada mantan pemakai atau kita sebutnya sebagai residen. Nah, ini adalah karakteristik pesertanya. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dalam focus group discussion kita akan mengeksplor tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian tentang solusi dan tentang kompetensi yang diharapkan ada pada seorang farmasikus. Nah, dari rekaman itu kemudian kita transkrip, kita lakukan suatu telaah secara induksi, kemudian didapatkan faktor internal yang meliputi sikap, di mana permasalahan adalah kesadaran dan komitmen pasien itu rendah. Begitu juga dengan pengetahuan pasien juga dalam manajemen penyakit juga sangat rendah. Budaya dan keyakinan. Nah, ini faktor sosiokultural spiritual, ini di mana bahwa pasien tersebut sering berpikir bahwa air ajaib itu lebih penting dari dokter atau miracle water. Dalam hal ini misalnya ada tokoh-tokoh penting, misalnya tokoh
agama atau tokoh adat atau apapun itu yang diberikan air itu lebih penting dibanding pengobatan dari dokter. Karena memang mungkin dari segi jarak, dari segi biaya dan sebagainya. Dan dari segi kepercayaan masyarakat sendiri. Keuangan dan waktu yang menjadi permasalahan adalah kendala biaya dalam penebusan obat. Meskipun ada jatah dari pemerintah, tapi setelah jatahnya habis, hampir sebagian besar memutuskan untuk putus pengobatan. Kesulitan biaya transportasi juga merupakan masalah bagi pasien karena kondisi geografis di Kalimantan memang tidak seperti di Jawa, dan ini penelitiannya di Rumah Sakit Jiwa Sambangleum di mana jarak dengan akses terdekat jalan raya yang ramai adalah sekitar 5 km. Jadi posisinya di tengah rawa-rawa, di tengah hutan rawa itu. Pasien harus bekerja di siang hari dan saat pulang kerja fasilitas kesehatan tutup. Nah, ini permasalahan yang kita himpun dari fokus group discussion tersebut. Itu juga dengan eksternal, ada penyedia kesehatan, kesulitan dalam monitor apotekernya, kemudian pengobatan efek sampingnya ngantuk, jadi dia nggak bisa bekerja, kemudian dukungan sosial itu juga ada yang merasakan kurang. Kenapa kurang? Karena keluarganya sendiri pun juga mengalami disfungsi patologis di mana kadang-kala terlalu kritis, terlalu overprotective, atau malah kadang terabaikan, sehingga pasien tersebut merasa sendiri dalam menghadapi masalahnya. Kemudian aksesibilitasnya, itu keluhan bahwa fasilitas kesehatan jauh dari pemukiman. Nah, ini memang benar, tapi kemungkinan kalau sudah multi center ini bisa bervariasi karena ini tempat penelitiannya hanya satu tempat, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Sambangleum. Kebijakan pemerintah hanya menyediakan jatah yang terbatas untuk pengobatan pasien rawat jalan, sehingga setelah obat habis ya mereka tidak bisa datang lagi ke pelayanan kesehatan karena masalah biaya. Nah, lalu yang berikutnya tadi sudah permasalahan, sekarang solusinya kita himpun dari focus group discussion. Kita ngikutin tadi kerangkanya, internal, sikapnya seperti apa, maka sikapnya komitmen harus dibangun dari tenaga kesehatan sendiri, ada penyuluhan, meningkatkan kesadaran pasien, kemudian pengetahuan pun juga harus diberikan edukasi, perlu dididik. Nah, budaya keyakinan ini juga harus mengenali, para farmasikus nantinya harus mengenali ciri-ciri sosial kultural agama. Artinya apa? Artinya tidak langsung main tembak, tapi harus mengetahui belief system juga dari si pasien itu sendiri, sehingga lebih kemisnya lebih terbentuk. Kemudian untuk keuangan dan waktu, sering mendapatkan keluhan ketika tunjangan pengobatan pemerintah habis, ini mereka tidak bisa klaim lagi. Nah, solusinya adalah asalkan pasien bisa berkomunikasi dengan tenaga kesehatan, maka akan dicarikan solusinya. Nah, ini masukan dari dokter waktu itu. Nah, kemudian untuk eksternal, solusi yang terkait dengan permasalahan eksternal, apoteker bisa melakukan kunjungan home visit maupun telepon secara berkesinambungan. Untuk pengobatan, apoteker harus menjelaskan kemungkinan efek samping dan berkomunikasi dengan dokter. Ini yang terkait dengan efek samping yang ngantuk tadi, sehingga pekerjaan kadang-kala terganggu di pagi sampai dengan siang harinya. Dukungan sosial ini tidak hanya dilakukan pada pasien untuk coachingnya, perlu juga dilakukan untuk keluarga, ini masukan dari peserta, sehingga support dari keluarga pun juga bisa membantu dalam proses penanganan atau intervensi. Aksesibilitas, fasilitas pelayanan kesehatan harusnya menyediakan transportasi khusus sehingga memudahkan pasien dalam mengakses dari layanan fasilitas kesehatan. Nah, kebijakan pemerintah ini coach tidak hanya melakukan intervensi, tapi sebaiknya memiliki kemampuan berkolaborasi menjembatani masalah terkait kebijakan dengan pembuat kebijakan. Dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, yang ketiga, setelah kita tadi membahas masalah permasalahan, solusi, ketiga adalah kompetensi. Kompetensi apa saja sih yang diharapkan ada pada seorang farmasikus? Dari hasil FGD, itu bisa kita kelompokkan, yaitu pada faktor sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita akan bahas di sikap dulu. Sikap apa yang harus dimiliki, yaitu mempersiapkan mental. Kenapa? Karena pasien adiksi ini memiliki kecenderungan tinggi untuk kambuh, sehingga coach juga harus jangan kaget dan tidak mudah putus asa. Punya percaya diri dan akuntabel. Untuk pengetahuan, nah ini pengetahuan ini tidak hanya pengetahuan farmasi, tapi juga konsep-konsep perubahan perilaku, kemudian juga ada tentang psikoedukasi,
tentang motivational interviewing, pendekatan holistik dan komprehensif. Nah, untuk keterampilan kita kelompokkan menjadi komunikasi, kolaborasi, konsultasi, dan motivasi. Bisa ambil beberapa aja, misalnya kolaborasi melibatkan pasien dalam pemecahan masalah, jadi tidak hanya satu arah yang sifatnya tanda petik mungkin hanya satu arah dari tenaga kesehatan ke pasien, tapi pasien kita libatkan juga. Nah, konsultasi ini memberi nasihat ketika diminta, jadi tidak asal memberi nasihat, tapi ketika diminta dan diizinkan atau disetujui oleh pasien. Kemudian motivasi ini juga tidak boleh untuk melakukan penolakan, tapi mengalir bersama dengan klien atau pasien. Nah, hasil dari FGD kita sudah publikasikan 12 Desember 2021. Nah, selanjutnya adalah di tahap 2. Setelah tahap 1 tadi mengumpulkan waktunya ya Mas Alek ya. Iya, Bu. Sisa pinter nih, Bu? 5 menit. Ya 5 menit lah, harus udah bisa 5 menit. Untelas penyusunan saja ini udah habis tapi nggak apa-apa dikasih bonus. Mana nih, Bu? Nggak apa-apa ya. Bentar ya, Bu. Ya. Tahap 2 untuk penyusunan model intervensi. Nah, ini kita tadi dari tahap tadi kita kumpulkan, kita susun modelnya. Ini kita kumpulkan tadi, kemudian sesinya kita bentuk sesi 8 sampai 8 sesi, kemudian penyampaian alat kompetensi kita susun. Nah, semuanya termasuk model. Nah, akhirnya kita tersusun model, kita namai dengan Tricoteam model. Artinya apa? Artinya communication, collaboration, consultation, training, education, attitude, dan motivational interviewing. Nah, ini hasil yang diharapkan. Saya akan langsung aja. Ini juga sudah kita paparkan di oral presentasi di ICP-APS 2021 3 November 2021. Nah, kemudian kita publish juga di ICP 17 Januari 2002. Nah, tahap 2 yaitu penyusunan model pelatihan. Model pelatihan kita lakukan sertifikasi pada peserta atau tenaga kefarmasian, kita latih, kemudian kita evaluasi. Nah, hasil evaluasi ini modelnya, model untuk memberikan pelatihannya. Nah, ini kemudian hasilnya ternyata ada peningkatan yang bermakna dalam hal pengetahuan dari 7 peserta pelatihan. Nah, begitu juga dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pun juga ada perubahan yang bermakna perubahan positif atau kenaikan. Kemudian kita juga evaluasi persepsi peserta yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasilnya semua bermakna kecuali satu, yaitu tentang empati. Karena setiap manusia memiliki empati meskipun nggak di training, artinya sebelum pelatihan juga memang nilainya sudah tinggi. Nah, oke, kemudian untuk kepuasan hampir ini semuanya adalah puas dan merasa mendapatkan nilai dalam pelatihan tersebut. Hasil dari itu juga sudah kita presentasikan pada ICP-APS 2021, 2 November 2021, dan kemudian kita publish di Pharmacy Education, Scopus Q3. Saat ini sedang revisi proses, ada 12 pertanyaan dari reviewer yang sedang kita kerjakan. Nah, tahap 3 yang terakhir adalah penurunan tingkat keparahan adiksi. Nah, langsung aja, tingkat keparahan adiksi, ini ada perubahan yang bermakna, di mana ada perubahan dari sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Hasilnya juga sudah kita publish di JIS Jurnal Nasional Sinta 3 27 Oktober 2020. Nah, kemudian peningkatan kepatuhan pengobatan di sini ada, kita lihat sebentar ya, bahwa ada peningkatan dari yang sebelumnya patuh hanya 2 menjadi 6, kemudian tidak patuh 6 menjadi 2, artinya ada peningkatan secara angka di sini, tapi secara statistik ternyata tidak berbeda bermakna. Kemungkinan hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang sangat terbatas. Nah, hasil ini meskipun tidak bermakna tetap kita publish di Journal Pharmaceutical Index Web of Science 1 Januari 2022. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup ada 4 domain. 4 domainnya yaitu adalah fisik. Fisik ini tidak bermakna, kemudian psikologis, hanya faktor psikologis, domain psikologis saja yang ada perubahan bermakna. Sedangkan hubungan sosial tidak bermakna, kemudian lingkungan juga tidak bermakna. Nah, ini disebabkan karena memang pendekatan kita coaching adalah memang lebih ke arah psikologis, sedangkan kondisi fisik, hubungan sosial, dan lingkungan tidak ada perubahan dari pasien itu sendiri. Nah, hasilnya sudah kita submit ke Journal of Research in Pharmacy, Marmara University, Turki. Ini dalam proses review. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf atas kelebihan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih Mas Alex atas paparannya. Oke, sekarang waktunya adalah untuk tanya jawab dari para penguji. Kesempatan yang pertama Bu Hairun ya. Silakan Bu Hairun sesuai urutannya. Tadi waktunya sekitar 10 menit. Nggih, matur nuwun Prof. Zulis. Jadi ini lebih ke saran hasil nggih karena waktunya 10 menit begitu nggih. Oke, Mas Alex ya. Di sini Mas Alex sudah publikasi berapa ya tadi ya? 4 ya? Sudah banyak Untuk ya? totalnya 7 Bu, cuman yang sudah publish itu ada 5, yang 2 masih satu review, yang satu masih proses revisi Bu. Oke. Salah satu tujuan penelitiannya itu membuat model intervensi begitu ya Mas ya? Mas Alex ya. Iya, Bu. Nah, Model intervensi dan model pelatihannya serta evaluasi implementasinya. jadi ada 2 model yang dihasilkan dari penelitian ini ya. Jadi satu model intervensi untuk pasien begitu ya. Satunya lagi model untuk pelatihan apoteker begitu ya. Nah, ini berarti menghasilkan suatu model ini, hasil modelnya itu berupa semacam buku begitu kan atau seperti apa? Ya Bu, matur nuwun. Mungkin sebelum menjawab tadi saya anukan dulu Bu ya. Sebetulnya belum apoteker Bu, jadi masih mahasiswa tingkat 3 farmasi gitu. Jadi Maksud memang saya belum. Mas Alex kan menghasilkan suatu model, itu model pelatihan, itu nanti model itu suatu buku untuk model pelatihan yang bisa dipakai orang lain gitu apoteker atau seperti apa hasil dari model itu yang dimaksud begitu. Untuk modelnya sendiri itu nanti memang berupa panduan ya Bu ya, ada panduan, kemudian ada juknis, itu ada tadi saya sertakan di lampiran, kemudian ada panduannya, kemudian ada tools-toolnya seperti brosur, tadi juga saya lampirkan di lampiran, ada brosurnya ada 2, yaitu mengenai adiksi itu sendiri dan mengenai penggunaan obat yang benar. Jadi lebih ke arah mereka nanti para tenaga kesehatan ini, tenaga farmasikus ini dibekali dengan training, kemudian modul, kemudian panduan teknis, dan juga ada brosurnya begitu Bu. Oke, jadi ada beberapa panduan dan juklik ya, petunjuk teknis pelaksanaan begitu ya. Dan itu panduan itu nantinya bisa dipakai siapapun apoteker begitu ya yang akan melakukan coaching gitu begitu kan? Iya, betul sekali Bu. Jadi nah hasil itu didapatkan dari FGD begitu ya? Hasilnya didapatkan dari kumpulan FGD dan tinjauan literasi tadi Bu. Oke, kumpulan FGD dan tinjauan literasi. Nah, untuk hasil FGD-nya seperti apa Mas? Mungkin bisa ditunjukkan. Oh, iya. Kalau mohon izin share screen gitu ya. Iya. Nah, ini maaf Bu, suara oh ya. Maaf Bu, ini hasilnya. Jadi permasalahan yang dihadapi kita kumpulkan dari rekaman itu 175 menit rekamannya, kemudian kita transkrip dan kita dapat saring permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada solusi yang para peserta itu berikan masukan dan juga ada kompetensi apa saja yang diharapkan para tenaga kesehatan tadi itu atau peserta tadi diharapkan itu dimiliki oleh farmasi head coach. Jadi dari hasil FGD berkaitan dengan permasalahan, solusi dan kompetensi inilah yang menjadi materi untuk membuat modul begitu ya Mas ya. Ditambah dengan sumber literatur ya. sama kebijakan pemerintah dan guideline-nya. Nah, saat ini FGD ini berarti analisisnya secara kualitatif begitu kan? Iya, benar Bu, kualitatif. Waktu melakukan analisis kualitatif seperti apa Mas? Apakah di sini juga ada tema-tema yang dihasilkan itu, kemudian bagaimana mengkodingkan itu, ada nggak data-data terkait dengan hasil aktivitas analisis kualitatifnya? Ya, jadi pertama kita transkrip, kemudian ada itu kita ketik dalam Microsoft Word, itu ada, kemudian setelah itu kita lakukan pakai Sterling model induksi, itu
kita mengacu pada artikel sebelumnya, kemudian kita lakukan analisis tematik tadi, tema-tema apa yang bisa kita kumpulkan, kita jadikan satu. Nah, kemudian baru cabang-cabangnya yaitu berupa kutipan-kutipan ini. Tema-tema yang dihasilkan mana aja, Mas? Ini, Bu. Jadi dari kompetensi ini tema-temanya ada sikap, tema besarnya, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada juga keterampilan, ini dalam hal kompetensi. Tapi kalau dalam masalah itu ada internal dan eksternal, Bu. Pertama gitu dulu, saya dapat internal dan eksternal. Setelah internal itu saya amati ternyata ada di faktor penyedia kesehatan, ada di pengobatannya, ada di dukungan sosial, aksesibilitas, kemudian kebijakan pemerintah. Nah, itu yang saya pilah-pilah dari tema itu. Tema lebih kecil. Jadi besarnya internal dan eksternal. Jadi ada faktor internal dan eksternal ya. Internal itu ya, misalnya di sini apa saja, Mas, internalnya? Internalnya yaitu sikap itu sendiri. Ini kenapa digabungkan sih, Mas? Misalnya keuangan dan waktu, kemudian budaya. Ini maksudnya budaya itu internal gitu ya. Yang dimaksud faktor internal itu apa di sini? Dan kenapa digabungkan antara budaya dan keyakinan, kemudian keuangan dan waktu? Di sini maksudnya kenapa? Ada tujuan tertentu kah sehingga dua hal, budaya dan keyakinan, juga keuangan dan waktu itu digabung dan ini merupakan faktor internal. Nah, itu mungkin maksudnya apa untuk ini dimasukkan kemarin itu dalam mindset saya, Bu, itu keyakinan yang dimiliki oleh si pasien itu sendiri, di mana dia meyakini bahwa air ajaib dari tokoh-tokoh adat itu lebih penting dibanding pengobatan dari dokter, sehingga saya menjadikan faktor itu faktor keyakinan internal dari pasien itu sendiri sih, Bu. Nah, kalau keuangan dan waktu itu juga terkait dengan keuangan dan waktu yang dimiliki oleh si pasien itu sendiri, lebih ke arah internal itu sih, Bu. Jadi uangnya dia juga terbatas, kemudian waktu yang dia miliki juga terbatas. Saya anggap atau saya masukkan dari faktor internal gitu. Jadi budaya dan keyakinan itu memang digabung jadi satu dan ini merupakan faktor internal begitu ya, dan keuangan sama waktu juga perlu digabung dan merupakan faktor internal begitu ya. Kalau yang eksternal apa, Mas? Kalau untuk yang eksternal itu lebih ke arah penyedia kesehatannya, di mana di situ pesertanya kan ada apoteker, dia juga menyatakan bahwa saya sendiri sudah sibuk, nggak mungkin ngurusin yang kayak gitu. Artinya waktu untuk melakukan itu terbatas gitu. Nah, sehingga solusinya kita sarankan, dalam diskusi tersebut bisa ada saran dari peserta lain untuk melakukan telepon. Nah, kemudian faktor eksternal lain ada pengobatan, itu tentang efek samping obatnya, Bu. Karena banyak pasien yang mengeluh ngantuk, kemudian akhirnya kerjanya nggak optimal. Nah, akhirnya malah nggak minum obat sama sekali karena takut ngantuk, nggak bisa kerja. Nah, ini juga eksternal yang berupa dukungan sosial, yaitu dalam hal ini keluarga, di luar dari diri pasien, kemudian transportasi di luar dari diri pasien, dan ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah jatah uang untuk klaim pengobatan itu. Jadi dari hasil FGD ini kemudian disusunlah modul begitu ya, Mas, 2 modul ya. Satunya modul untuk pelatihan itu lebih modul pelatihan, sama satunya modul untuk untuk training, maksudnya untuk edukasi pasien begitu atau bagaimana? Untuk melatih tenaga farmasi tersebut sesuai dengan modul yang kita susun sebelumnya, Bu. Karena jangan sampai trainingnya itu tidak terarah, tidak sistematis. Jadi poin apa yang harus dimiliki, karena di sini ada kompetensi yang diharapkan. Nah, itulah isi atau konten itulah yang kita masukkan dalam model trainingnya, Bu. Kita susun. Jadi dari teman-teman FGD ini apa yang mungkin bisa nanti ditonjolkan untuk hasil Mas Alex terkait dengan modul ini? Jadi kan di sini ya health coaching, farmasi coaching ya, lebih ke situ ya. Ada karena kan membuat sendiri modul, mengembangkan dari FGD gitu, ada hal-hal yang menonjol yang mungkin perlu disampaikan nggak di situ? Yang mungkin sudah publikasi juga ya? Iya, Bu. Ada yang jadi sebetulnya Bu, FGD ini sebetulnya hanya jalan perantara saja. Maksudnya ini hanya sumber dari sumber-sumber spesifik dari para ahli, kan sebetulnya digabung dengan tinjauan pustaka tadi, Bu.
Cuman memang dalam publikasi saya petel-petel, saya pisah-pisah Bu. Jadi ini sendiri, FGD sendiri, ini sendiri kayak gitu. Jadi sebetulnya ini satu kesatuan dengan sumber umum yang berupa systematic review tadi, Bu. Sehingga tidak bisa hanya dari FGD kemudian membentuk model, sebetulnya sangat kurang, Bu. Karena seperti Bu bilang tadi, kalau penelitian kualitatif kan harus ada triangulasi data ya, Bu. Ya. Jadi ini modul ini pengembangannya dari literatur review sama FGD begitu ya? FGD. Dari literatur review kan ada FGD, ada nggak tambahan-tambahan? Mungkin kan literatur review kan dari penelitian orang lain ya. Kemudian kan ada temuan dari FGD ini. Nah, ada nggak tambahan yang muncul saat Anda bikin modul itu? Ya, betul. Jadi tambahan yang unik dari kekasan lokal di sini adalah yang tidak ditemukan pada tinjauan pustaka, yaitu tentang sistem atau internal belief yang diyakini oleh pasien, khususnya adalah di Indonesia yang sangat kuat mengenai belief sistem itu tadi, dan juga informasi yang sangat beda ya dibanding penelitian di barat atau pasien-pasien di barat. Artinya gini Bu, ada orang yang ngomong kalau di sini bahwa kamu jangan minum obat itu, malah kamu yang jadi kecanduan obat itu. Nah itu seperti itu tidak ditemukan di barat, tapi kalau di sini karena minimnya edukasi, minimnya pendidikan, sehingga informasi-informasi yang belum tentu benar itu diinternalisasi oleh pasien itu sendiri, dan banyak yang menjadikan akhirnya jadi takut minum obat gitu Bu. Oke, jadi terkait dengan internal belief dan culture tadi ya, budaya itu akan menarik kalau di modul itu ditonjolkan begitu ya, karena ini sesuatu yang menunjukkan perbedaan gitu kan, nanti kalau bisa di hasilnya itu terlihat. Mohon maaf waktunya Bu Hairun. Oh iya, kurang berapa menit Bu Zulis? 1 menit. Oke, 1 menit. Oke, jadi ini baru FGD ya, tapi nanti ada kemudian ada tahapan berikutnya juga ya, intervensi pelatihan itu. Ini pelatihan dilakukan kepada 7 apoteker ya, kalau nggak salah saya lihat. Iya, 7 apoteker Bu. Ya. Kenapa hanya 7 apoteker di sini? Ada hal-hal yang terkait dengan keterbatasan partisipan atau bagaimana? Maaf Bu, suaranya putus. Oke, ini pelatihan ke 7 apoteker ya? Iya Bu. Kemudian satunya lagi kan pasiennya berapa pasien, Mas? Pasiennya kita dapat yang masuk kriteria inklusi 8 Bu. Untuk studi pendahuluan, studi awal ini sih. Oke, jadi ini uji coba modelnya ini ke 7 apoteker dan 8 partisipan masyarakat begitu kan? Iya, betul. Dilakukan dengan cara yang berbeda, 2 kali ya, dua hal yang berbeda begitu ya? Iya. Oke, ya ini mungkin hal-hal yang terkait dengan aktivitas masing-masing itu perlu sampaikan lebih jelas terkait dengan. Oke, saya kira itu aja Prof. Zulis. Baik, terima kasih Bu Hairun. Selanjutnya Bu Kus, monggo Bu Kus. Matur nuwun Prof. Zulis. Saya melanjutkan Bu Hairun, Mas Alex ya, pertanyaan selanjutnya. 10 menit ya Prof. 10 menit waktunya. Iya, sekitar itulah 10-11. Oh ya, matur nuwun. Selamat dulu ya Mas Alex sudah sampai tahap ini dan sudah publish ya artikel-artikelnya. Saya yang pertama mau bertanya dulu, publikasinya ini sudah sampai hasil atau masih dalam yang berupa modul-modul begitu ya? Jadi Bu, kan kita ada 3 tahap. Nah, setiap tahapnya itu tadi kan ada tahapan kecil lagi atau subtahap tadi. Nah, subtahap itu yang kita Bu, kita publikasikan. Jadi total ada 7 artikel, kemudian 5 yang sudah publish, 2-nya itu, yang kedua itu 1 review, 1-nya revisi. Jadi yang betul-betul sudah publish ada 5 Bu. Iya, tapi belum sampai hasil ya? Hasilnya sudah, yang outcome-nya sudah dipublikasikan ya hasilnya ya? Iya, sudah Bu. Oh iya, ya oke. Ya, berarti sudah sudah sangat banyak ya produknya ya dari disertasi ini. Selamat lagi untuk itu. Nah, saya akan bertanya berkaitan dengan tadi Bu Hairun juga menanyakan tentang modul ya, penyusunan modul ini dimulai dari apa? Tadi sudah terinformasi dari FGD. FGD-nya dari beragam jenis partisipan ya, ada 7 dan ada 8.
pasien dan 7 dari juga ada salah satu dari pasien ya, 1 orang ya. Iya, dari residen, Bu. Oh, residen ya, bukan pasien Iya. ya. Tapi Bu, nyebutnya kalau di rumah sakit kita itu beda istilah, Bu. Kalau residen di rumah sakit kan orang mau spesialis itu residen. Kalau di tempat kita mantan pecandu itu kita sebut residen juga di situ. Oh ya, oke, nggak apa-apa, apapun namanya boleh ditambahkan penjelasannya karena ya kalau informasi umumnya kan dikenal sebagai dokter yang sedang sekolah spesialis ya, jadi nanti perbedaan itu disebutkan. Nah, yang saya terkesan adalah ini memang mau banyak sekali yang mau dicapai ya oleh Mas Alex dari disertasi ini gitu, sehingga mungkin perlu dicek satu persatu atau perlu dicek atau perlu dikonfirmasi lagi apakah desain penelitian ini sudah menjawab pertanyaan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian sudah terjawab semua, Bu. Alhamdulillah sudah terjawab semua, termasuk outcome-nya yaitu tingkat keparahan adiksi sampai dengan akhir endingnya adalah tingkat keparahan adiksi, kemudian kepatuhan pengobatan, dan yang terakhir adalah kualitas hidup. Nah, sudah menjawab semua dan sudah kita buat artikel. Hanya saja kalau dalam hal yang dimaksud Bu Bos adalah sudah menjawab itu harus bermakna. Nah, kebetulan karena sampelnya ini 8, ada outcome yang bermakna hasilnya yaitu di tingkat keparahan adiksi, tapi kalau untuk kepatuhan pengobatan itu masih belum bermakna. Kemudian untuk yang kualitas hidup itu hanya di domain psikologi saja, Bu, untuk yang menghasilkan hasil yang bermakna. Ya, oke. Nah, itu tolong ditulis yang jelas besok pada disertasinya ya, pas ujian hasil mungkin. Saya belum tahu nanti formatnya apakah full bab 1, 2, 3, 4, 5 atau naskah publikasi, tapi paling enggak nanti pas presentasi dituliskan di PPT-nya tentang apa yang tercapai dan apa yang tidak, apa yang signifikan dan apa yang tidak. Gitu ya. Ini menggunakan non-parametrik. Non-parametrik, Bu. Iya, nah itu juga disebutkan ya analisisnya menggunakan non-parametrik. Ya, nanti besok di PPT-nya dituliskan ya. Jadi ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah tapi tidak signifikan, begitu ya? Iya. Nah, itu mungkin nanti akan bisa dikaitkan dengan kelemahan penelitian ini. Mengapa itu bisa terjadi tidak signifikan? Selain jumlah partisipan yang kurang ya. Kira-kira apa gitu? Ini kan sudah direkod ya, nanti Mas Alex juga sambil mendownload recordingnya. Nah, ini yang ini sedikit aja, Bu ya, sedikit aja. Kepatuhan itu sendiri sebetulnya Bu, secara angka itu ya kenaikannya bagus gitu, tapi ya secara karena sampelnya mungkin karena 8 itu tadi aja ya. Nah, ini Bu, ini kan dari 2 yang patuh sebelumnya setelah ada intervensi jadi 6 kan naiknya 4 orang, seolah-olah 4 orang gitu. Yang tidak patuh 6 kemudian diintervensi jadi 2 kan seolah-olah gede gitu, tapi ternyata secara statistik juga tidak bermakna, Bu. Jadi saya sih anunya ke arah jumlah sampelnya, Bu. Makanya kalau ini masukan dari promotor adalah roadmap secara jangka panjang setelah ini lulus, ini seperti apa? Ya memang roadmap-nya nanti ke arah multi-center, kemudian RCT yang melibatkan nanti jumlah sampel yang sampel size-nya lebih besar, Bu. Harapannya seperti itu. Karena ini tidak RCT, kemudian juga sampel size-nya terbatas, jadi hanya dibatasi dalam 1 bulan, kita dapat berapa, ya sudah itu yang kita intervensi. Gitu sih, Bu. Ya, oke. Ya, ini semacam prototipe saja ya dari 8 orang gitu ya. Sehingga nanti kalau mau memberi saran, sebaiknya juga dituliskan sampel size yang sebaiknya dituju itu berapa. Apakah sampel size besar, sedang, atau kecil? Berdasarkan review artikel-artikel sebelumnya. Biasanya kan ada. Iya, dan juga ketersediaan partisipan ya. Untuk yang susah, yang napsanya, atau yang untuk ini, yang uji modulnya, uji FGD, atau yang ini, yang susah dicari? Sebetulnya yang susah dicari itu sebetulnya malah pasiennya, Bu. Waktu itu pas bertepatan dengan COVID, tapi belum
belum begitu gencar untuk social distance. Jadi di rumah sakit itu kita hadang itu memang ada yang datang, cuman sudah kayak setengah-setengah. Maksudnya ada yang memang nggak mau datang, pasien juga sudah mulai drop banget. Maksudnya yang datang ke rumah sakit, tapi juga ada yang datang. Cuman waktu itu pemerintah belum begitu menggalakkan tentang social distancing itu, Bu. Cuman COVID sudah ada waktu itu. Iya, Januari sudah ada ya, Maret baru ada informasi untuk social distancing ya. Iya, betul. Ya, itu nanti mungkin bisa menjadi keterbatasan ya. Oh, Walaupun bukan karena tidak terencana ya, karena itu masalah force majeure gitu ya. Jadi itu bisa dituliskan sebagai salah satu kelemahan gitu, kesulitan untuk mendapatkan partisipan. Lalu gini, Mas Alex, kan sebetulnya NAPSA itu khas ya. Masalahnya itu adalah adanya relapse gitu. Ini malah nggak disasar ya tentang relapse-nya. Relapse-nya sebetulnya masuk dalam ini, Bu, tingkat keparahan adiksi, dan dari hasil apa namanya setelah intervensi itu tidak ada. Nah ini, Bu. Bentar. Tidak ada ini lagi, Bu. Nah, ini yang sebelumnya ada amfetamin, ada alkohol, ada kanabis juga ada, zat lain juga ada. Nah, setelah intervensi mereka semua sudah putus itu semua kecuali tembakau, Bu. Tembakau dia masih menggunakan. Nah, untuk yang lain ini sudah tidak menggunakan lagi. Ini setelah intervensi. Oke. Nah, ini kalau dikaitkan dengan karakteristik partisipan, mereka pada fase apa ini? Ya, saat betul. Menjadi partisipan HA. Ya, betul sekali, Bu. Jadi kalau berdasarkan BOASIS, mungkin kalau yang dimaksud Bu Sri Kus adalah mungkin masalah ini ya, Bu, ya, terkait dengan apakah masuk kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sebetulnya pasien ini termasuk kategorinya adalah kategori yang ini, Bu, kategori yang membutuhkan suatu penanganan yang penanganan intervensi yang lebih, yaitu pada pasien yang tinggi kategorinya. Nah, setelah yang dilakukan intervensi kan hanya 19,75. Sebelumnya adalah 59,75 dan kategorinya adalah kategori atau fasenya adalah fase tinggi di mana berada pada tingkat risiko tinggi untuk mengalami masalah yang serius. Sehingga butuh suatu penanganan yang intensif. Ya, ini kan semacam kayak ini ya, ajaib gitu ya. Artinya tuh berefek yang sangat baik gitu ya, program ini gitu. Termasuk apakah mereka sempat sakau atau mereka enggak misalnya ya. Nanti coba dianalisis juga dikaitkan dengan tadi kualitas hidup ya. Apakah juga kualitas hidupnya juga masuk kategori apa gitu. Dan faktor yang paling mendukung untuk efektivitas program ini tuh di mananya gitu. Iya, Bu. Mungkin sedikit menanggapi ya, Bu, ya. Tapi tetap nanti saya tambahkan. Itu memang Bu, yang membuat ajaib itu sebetulnya masih bias juga, Bu. Kenapa kok bias? Karena memang saya tanya ke orang tuanya ke ini kan bilangnya tidak. Kan kita juga tidak tahu, Bu, kondisi sebenarnya apakah dia memang menggunakan benar apa enggak. Itu kita juga tidak tahu, pertama itu. Yang kedua, seandainya dia memang benar-benar sudah tidak menggunakan amfetamin, alkohol, dan sebagainya, itu juga bisa terpengaruh karena faktor insentif, Bu. Karena kita juga menemukan pendukung artikel sebelumnya bahwa faktor insentif yang diberikan oleh peneliti atau pengintervensi itu punya daya itu tadi tanda petik ajaib yang luar biasa. Kan kita kasih setiap kita kunjungan 100.000, Bu. Jadi mereka kecenderungan untuk mengikuti kita itu cukup tinggi. Apalagi di kawasan sini 100.000 cukup besar. Ya, nah itu nanti masukkan analisis ya bahwa jangan-jangan sebetulnya itu masuk di kode etik ya tentang jumlah insentif yang sangat besar tuh ada efek ngiming-ngimingi gitu. Ya, mereka akan ikut menjadi partisipan penelitian itu bukan karena ingin menjadi partisipan tapi karena ingin duitnya gitu. Itu ya, sebetulnya iya, itu nanti menjadi catatan dan juga karakteristik penggunaan NAPSA itu kan biasanya berbohong gitu. Jadi apakah ada tes kebohongan yang diberikan misalnya ya itu self report atau sebetulnya analisis yang bisa ditambahkan ya berkaitan farmakologi tes urin. Iya, Bu, tes urin kita lakukan. Ini nggak ada tes urin ya?
tes urin kita lakukan, tapi kan di rumah sakit kita hanya 3, Bu. Waktu itu hanya bisa menganalisa kanabis, kemudian amfetamin, sama satu lagi zat apa gitu. Sedangkan sekarang ini penggunaan kan sudah beragam, Bu, karena salah satu klien ada yang menggunakan lem juga, sedangkan lem nggak bisa lewat urin, nggak bisa. Kemudian ada yang menggunakan obat-obat yang sebetulnya itu bukan obat untuk mabuk, tapi digunakan untuk mabuk. Nah, itu nggak terdeteksi juga. Tapi kalau kayak alprazolam itu masih bisa terdeteksi. Jadi penggunaan yang sekarang ini mulai berkembang dan alat pendeteksi juga belum bisa mengikuti secepat itu. Iya, oke. Nun sewu Bukus waktunya. Oh iya, satu lagi. Jadi Ya, saran boleh. saya, matur nuwun, Prof. Jadi apa namanya, self report itu menjadi catatan ya untuk para pengguna nafsa ya, karena mereka efek kebohongannya tinggi gitu. Sehingga khawatir ini ada apa namanya, ada faking good ya. Faking good itu kecenderungan seseorang untuk menjawab yang baik-baik gitu. Iya, itu kelemahan self report ya. Tolong nanti itu menjadi catatan ya, Mas Alex ya. Self report sama insentif ya, Bu. Iya, iya. Jadi karena itu, dan satu lagi mungkin generalisasi ya, dari hasil ini mungkin kurang, memang eksperimen nggak bisa generalisasi sebetulnya ya, tapi nanti penerapannya hanya pada kelompok khusus. Saya rasa karena waktu, Mas Alex, terima kasih. Saya kembalikan Prof. Yulis. Matur nuwun Bukus. Selanjutnya Prof. Yayi, monggo. Matur nuwun Prof. Sulis. Saya tak stopwatch. Yang pertama, selamat nih Pak Alex sudah sampai pada tahapan ini dan dengan publikasi yang sangat banyak. Dan ini saya malah mungkin kalau seperti ini harusnya seperti di Eropa itu ya, enggak usah nulis disertasinya yang panjang lebar gitu, tapi rangkuman dari hasil-hasil publikasinya gitu ya. Tetapi nggak tahu, itu dulu wacana di Prodi S3FK sih. Tapi nggak tahu kalau farmasi nanti kalau memang banyak-banyak begini nggak nulis meneh disertasi kan cukup berat juga. Nah, yang pertama adalah begini, saya dulu pernah mengikuti satu ujian bahwa health coach itu yang diikuti oleh Pak Alex itu health coach yang general atau memang yang memang khusus farmasi? Nah, Bu, terus kalau saya ikutnya yang ini, Bu, yang umum. Jadi memang umum, Bu, betul sekali. Memang umum karena di Indonesia sendiri yang fokus ke itu memang belum ada, apalagi farmasi, Bu. Jadi memang saya cari-cari hanya di Amerika, NCHC dan sebagainya itu terletak di sana. Nah, di Indonesia yang betul-betul organisasi besar untuk coach itu pun sendiri umum, Bu. Jadi saya sendiri yang harus meramu itu sendiri. Oke. Ya, karena banyak diikuti dokter itu malah. Karena ya menurut saya sih sebetulnya kalau dari konsep psikologi nggak banyak bedanya gitu ya. Maksudnya dengan ada beberapa, tapi itu mungkin kombinasi dari apa yang dilakukan. Tapi nggak apa-apa, ini coach. Cuma begini, ini kan dalam rangka sebetulnya Mas Alex ini meramu supaya itu bisa diajarkan, ya. Karena kan yang pelatihannya mahasiswa ya. Iya, betul, Bu. Yang melakukan ke pasien? Mahasiswa juga, Bu. Mahasiswa farmasi. Ya, maksud saya adalah kalau memang health coach, terutama yang untuk kefarmasian ini bisa disederhanakan, karena kan ikut kursusnya itu mahal, toh. Betul sekali. Dodolan coach meneh, gitu kan. Maksudnya kalau farmasi mau di coach gitu, terus harganya jadi mahal. Iya. Kan kalau ini kan bagaimana mengadopsi, mungkin simple health coach ya. Jadi atau nanti dikasih nama sendiri ya yang Indonesia supaya tidak ada friksi dengan yang sudah menghak ciptakan, karena itu ini kursusnya sendiri gitu. Tapi ya memang ya sudah gitu ya, para dokter yang menggunakan itu tuh kemudian memang kalau dia melakukan ya harus bayar dengan harga tertentu gitu ya. Dan itu memang saya lihat di Google itu memang menjadi salah satu profesi yang khusus gitu, bukan khusus tapi menjadi salah satu bagian dari kalau mau nambahin kemudian dengan ditambah kursus itu ya menjadi dia spesialis dalam tanda petik, bukan spesialis dalam keilmuan ya, tetapi ini kan di dalam terapi gitu ya. Iya, terapi ya, Bu. Ya, perawatan atau mungkin lebih pada supaya orang hidup sehat itu memang betul. Bukan formal edukasi ya, Bu ya.
bukan formal kan, ini pakai training ya. Oh, ya cuma 3 hari. Oke, ya. Jadi memang mungkin salah satunya adalah itu nanti yang juga ada di dalam disertasi Pak Alex, bagaimana konsep bahwa yang coach yang memang sangat complicated itu menjadi lebih sederhana, bisa dilakukan oleh lulusan S1 kan, karena ini mahasiswa farmasi kan, kemudian itu nanti bisa dilakukan. Karena gimana pun juga kalau kita mengandalkan pada health coach yang disertifikasi, itu nggak cukup untuk di Indonesia, karena kan orang-orangnya banyak. Nah, itu perkara coach. Kemudian yang kedua adalah kan di situ pada saat sesudah keterampilan itu ada pengukuran pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sesudah kursus, maksudnya sudah training yang untuk coach-nya itu ya. Nah, keterampilan itu kalau di sini saya baca di slide ke 74, slide P1. Ya, jadi slide ke-74 itu kan evaluasi persepsi peserta pra dan pasca pelatihan ya. Apakah sempat juga, karena kan kalau keterampilan harusnya mereka pas kayak role play begitu, kemudian ada yang ngamati, kemudian ada yang menilai. Jadi ini hanya dari berdasarkan penilaian self report nih, Mas. Nah, pertanyaannya luar biasa. Jadi benar, salah satu, ini sebelum saya menjawab ya, salah satu yang direview oleh Pharmacy Education tadi yang Scopus Q3 juga menyikapi seperti itu. Kenapa kok nggak dilakukan langsung saja? Kenapa hanya persepsi gitu? Nah, waktu itu saya juga hanya mengacu pada artikel sebelumnya yang diterbitkan pada jurnal JEEHP dari Korea Selatan. Itu jurnal Scopus juga. Nah, itu dia melakukan evaluasinya persepsi, Bu. Cuman saya juga waktu itu kok belum gali dalam kenapa yang dievaluasi kok persepsi nggak langsung ke ke keterampilannya gitu. Cuman saya sendiri secara praktek melakukan role play, Bu. Hanya saja saya tidak menyiapkan form untuk penilaiannya gitu. Itu yang saya lakukan karena memang sebelum terjun harus saya tes dulu gitu. Jadi yang betul-betul saya siapkan adalah untuk yang knowledge-nya saja. Sedangkan untuk keterampilan itu saya lakukan tapi tidak saya ada data untuk nilainya gitu, Bu. Jadi kalau knowledge itu ada gitu ini. Itu sih, Bu. Saya juga bingung bahasnya, nanti mungkin saya lihat lagi jurnal rujukan saya itu kenapa kok hanya persepsi saja yang di ini. Tidak apa-apa, mungkin tidak ada waktu, tapi artinya itu masuk ke keterbatasan ya. Jadi keterbatasan karena merasa mampu itu belum tentu. Iya betul. Nah itu, Bu. Ya, karena saya lihat yang di Skills Lab mahasiswa saya itu ya kalau cuma latihan sekali aja juga masih belum ya, karena itu nanti berhadapan dengan pasien yang sesungguhnya pemeneh wong napsa. Wah, ini juga tidak mudah gitu nggih. Jadi ya tidak apa-apa, ini kan sudah dilakukan ya, tapi sampai disebutkan saja pada saat pelatihan itu memang sebetulnya ada role play, tetapi pada saat evaluasi itu tidak dilakukan. Mungkin ya keterbatasan waktu gitu ya, tapi mereka mengisi hal ini. Gitu nggih, Pak. Ini role play-nya, Bu. Tapi saat itu ya saya ini posisi saya cuma ngamatin dengerin. Lah iya. Eman-eman toh, Pak? Kudune kan diamati pakai rating scale gitu ya, untuk bisa mengamati. Oke, kemudian yang satunya adalah yang menarik itu, yang tadi kan ada perubahan drastis, ning ngerokoknya enggak ya? Iya, untuk rokok enggak, Bu. Angel toh, ora iso nganggo health coach. Pelitanya Bu Susi, Bu itu. Lah iya, tapi itu menarik ya. Tapi tadi yang dikatakan oleh Pak Alex penjelasan bahwa kemungkinan ada perubahan banyak karena satu, ya sebetulnya sakjane nek 1.000 itu ya tidak terlalu inducement ya tadi itu merangsang calon partisipan, tapi mungkin bagi mereka juga itu cukup besar ya, artinya cukup mempunyai daya dorong untuk dia bisa menyelesaikan, terutama paling tidak pas di post test, gitu. Iya. Jadi nanti cari rasional yang untuk ini keterbatasannya ada beberapa. Tidak apa-apa, ini sudah cukup kompleks, bagus, mulai dari literatur review, kemudian dari situ ada tambahan focus group discussion untuk mengembangkan modelnya yang dibangun dari dua ini, dan Pak Alex sebagai peneliti juga sempat ikut pelatihan health coach-nya untuk menyerap ya mana yang bisa dimasukkan, dan menurut saya ini adalah memang
integrasi dari 3 hal itu ya. Pak Alex ikut sebagai pelatihan coach-nya, tapi kemudian ada literatur review-nya, ada FGD-nya. Dan tapi itu pun kan tetap saja meskipun itu sudah diuji coba, ada beberapa kelemahan yang ada. Enggak apa-apa, ini kan masih nanti kan tadi kalau Pak Alex ini dosen ya? Ya di Stikes Bu, tapi juga kalau PNS-nya di rumah sakit jiwa tadi. Oh ya, tapi maksudnya masih ada karir yang nantinya tadi roadmap-nya tadi loh bisa diteruskan gitu nggih. Nah, saya ingin tanya tentang yang sesi-sesi itu, sesi-sesinya kok ada disatukan itu, apakah itu diulang ya di slide nomor 60? Nomor berapa Bu? Ini ya Bu ya? 60. Iya, betul ini. Ya, itu kan sesi 2, 3 itu benar-benar sama, diulangi lagi atau bagaimana? Sebetulnya gini Bu, kadangkala di pertemuan, misalnya pertemuan kedua ya Bu ya, itu kadangkala penekanannya masih belum begitu, eksplorasi dari kita sebagai pharmaceutics belum begitu mendalam, sehingga pas pertemuan ketiga kadangkala muncul hal-hal seperti modalitas yang baru terdeteksi pada waktu di pertemuan ketiga. Jadi lebih ke arah betul-betul menghabiskan apa sih sumber daya yang dimiliki oleh si klien tersebut supaya kita tidak kesusu, maksudnya habis sesi 2 terus langsung ke sesi 4, artinya poin sesi 4 itu yang kita lakukan, khawatirnya nanti hanya yang terlewat Bu, kita tidak bisa mengeksplorasi secara jauh. Yang kedua, kalau itu dijadikan satu kemudian jamnya yang kita tambah, khawatirnya juga bukan menjadi brief intervention lagi, tapi malah kliennya menjadi jenuh gitu, sehingga kita pendek tapi kayak lebih sering gitu Bu. Kita per minggu sekali. Ya, enggak apa-apa, tapi mungkin kalau menurut saya agak dibedakan sedikit redaksionalnya ya. Jadi misalnya lebih eksplorasi modalitas ya, kemudian yang pembinaan itu apa gitu nggih. 67 juga begitu ya. Ini waktunya habis ini 10 menit kalau di jam saya. Yang terakhir Bu Prof Sulis sebentar. Ini karena Pak Alex juga ngajar. Mohon maaf saya koreksi pengucapannya bukan Indonesia. Indonesia. Terus yang knowledge itu adalah knowledge ya, bukan knowledge. You can listening from the Google gitu ya, how to pronounce. Memang kita punya dialek itu cara pengucapannya dulu perkara itu, terus ada penekanan di ujung di ujung depan ujung belakang, enggak apa-apa. Itu coro Kalimantan ini mungkin. Ya, itu aja saya kembalikan ke Prof. Matur nuwun Prof Yai. Mungkin saya secara substansi nggak akan terlalu banyak karena memang bukan. Saya akan menyampaikan selaku pengelola ya. Jadi saya sangat ikut senang Mas Alex, appreciate ya. Udah effortnya sangat luar biasa. 5 tahun ya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi ini udah semester ke-10. Benar ya Mas Alex ya? Ya, makanya ini saya mengingatkan saja, jadi kalau bisa nggak usah nambah lagi semester lagi. Jadi ini kan tahapannya adalah setelah ujian paparan hasil ini, kalau nanti sudah tidak ada masukan-masukan yang signifikan dari ini ya, nanti segera ditulis ya, atau mungkin sudah ditulis ya barangkali ya Mas Alex ya. Ini jadi, saya kemarin 1, 2, 3, saya sedikit modifikasi Bu, karena ada perubahan dalam berjalannya kan. Nah nanti hasil dari ini tinggal bab 4-nya. Ya, jadi nanti segera saja ditulis karena setelah ini masih ada tahapan ujian kelayakan. Yang kami nanti juga akan mengundang lagi Bapak Ibu untuk memberikan penilaian ya, terutama para penilai hari ini ya, seperti Prof Yai, Bu Kus, dan juga Bu Khairun. Nanti akan diminta untuk memberikan penilaian untuk kelayakan. Habis itu masih lagi satu ujian tertutup ya. Jadi tahapannya masih ada sehingga nanti mudah-mudahan dalam semester ini kan tinggal sampai bulan Juni ya mungkin ya. Jadi mudah-mudahan waktunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Mas Alex ya, supaya nanti bisa insya Allah bisa ikut yudisium di semester ini ya, supaya tidak nambah lagi semester baru begitu. Dan insya Allah saya yakin kok kayaknya secara syarat sudah terpenuhi ya, karena publikasinya sudah cukup banyak, sehingga tinggal menulisnya saja ya, dan nanti defense pada saat ujian tertutup. Itu aja mungkin dari saya ya. Baik, selanjutnya saya menuju pada tim promotor. Yang pertama mungkin Dokter Roni, monggo dokter. Mungkin pendatang baru ini. Oke, matur nuwun waktunya. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu dari Nepangaken.
karena ya baru kali ini saya jadi co-promoter di luar FK ini baru sekali ini. Oke. Tapi enggak tahu kalau IKM itu di dalam FK atau di luar FK, ya. Namanya fakultasnya aja Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat. Nggih. Ngapunten nggih, Prof. Ngapunten nggih, Prof. Ganti nggih, Pak Roni. Nggih. Ngapunten nggih, Prof. Julis, ini dengan kakak saya yang satu ini. Senengane mek Gojek ya. Nggih. Ini saya direct belajar dulu sebenarnya terkait dengan disertasinya Mas Alex ini. Karena memang baru meraba-raba ini farmasi health intervensi itu seperti apa. Saya baru baca-baca juga, jadi mungkin yang perlu ditambahkan adalah karena kita di sini adalah S3 atau doktoral, sehingga kalau bisa ditekankan di dalam hal keilmuan yang baru di dalam disertasi ini. Misalnya apakah yang tadinya farmasi health intervensi itu tadinya itu bukan suatu intervensi, kemudian karena suatu keilmuan yang baru itu menjadi suatu intervensi juga bisa. Itu sama yang kemudian saya kerjakan dulu di disertasi saya juga begitu, yang tadinya itu hanya sebagai respon, itu kemudian saya lakukan untuk menjadi suatu intervensi. Sehingga ini ada sesuatu hal yang mungkin perlu ditekankan di sana, karena sangat baik sekali terkait dengan NAPSA ya. NAPSA ini salah satu dari beberapa masalah kesehatan di Indonesia. Mungkin saya sementara itu dulu, Prof. Julis, ya, nanti sambil jalan mungkin. Saya juga nama Bu Yayi juga kok soalnya dia. Ya, matur nuwun Dokter Roni. Ya, memang kebetulan baru ya, kebetulan menggantikan Dokter Cecep yang kemarin sedo ya. Jadi sambil mungkin nanti masih ada waktu untuk berdiskusikan nanti dengan Mas Alex nanti ya, Mas Alex untuk Dokter Roni bisa memberikan masukan-masukan. Baik, selanjutnya Bu Susi, monggo Bu Susi. Matur nuwun Prof. Julis, matur nuwun Prof. Yayi, Bu Kairun, Bu Kus, Dokter Reni juga ya atas masukan ya untuk Alex ya, selamat ya Alex ya. Sebenarnya kalau 5 tahun itu Prof. Julis, itu karena di tengah-tengahnya itu Pak Alex itu nyambi-nyambi. Sebenarnya itu isi ya buat Mas Alex itu mudah ya, kayaknya ternyata publikasinya full gitu, langsung banyak. Terus saya juga surprise. Senang ya, senang, semangat ya Alex, tinggal dikit lagi. Ini saya manggilnya Alex soalnya memang teman main sejak cari mencit bareng ya. Ya, mengulang masa lalu ya. Ya, tadi masukan dari Khairun dan Bapak Ibu tadi ya. Terkait modul intervensi nanti jangan lupa ditambahkan di lampiran juga ya, nanti menjadi lampiran dalam disertasinya, dan juga nanti bisa kita ISBN-kan. Terus kemudian tentu konten modul tadi seperti Prof. Yai sampaikan tadi, sesi-sesinya mungkin nama saja ya, karena 3, 4 itu kayaknya kok nyebut angka harus lihat lagi isinya kan. Nah, gimana nanti kalau kita sebutkan itu sesi misalnya pendahuluan, perkenalan, kemudian brainstorming atau motivational interviewing seperti itu. Atau bisa mengambil nama dari triko tim itu kan, Alex ya. Kan ada communication, collaboration itu ya, sampai MI juga ya. Kayaknya itu bisa gimana kalau misalnya nama-nama sesi itu diadopsi dari, kan sudah punya nama kita ya. Nanti farmasi health coach ya, berarti terminologinya ya. Bukan coaching ya, berarti nanti farmasi health coach ya, PHC-nya itu ya. Ya. Terus berarti nanti perlu ditambahkan nanti dalam disertasinya proses validasi dari modul itu ya, melalui expert validation yang sudah dilakukan, tapi nanti tetap perlu ditulis tahapannya ya dan hasilnya ya. Itu mungkin ya supaya tidak terlewat di tahap 2 soalnya itu ya. Kalau tahap 3 kan implementasi dan evaluasi, insya Allah udah tadi hasilnya sudah banyak mendapat masukan juga. Kemudian tadi kalau hasil-hasilnya masih beberapa ambil dari betul-betul
dari data SPSS. Nah, itu nanti kita tetap harus refrase lagi menjadi tabel-tabel yang bukan copy paste dari SPSS ya. Terakhir tadi ya, kayak asim, sik gitu-gitu itu nanti diganti ya. Terus anu lagi ya tadi ya. Tentang mungkin kan ada 3 outcome ya, tingkat adiksi, kepatuhan, sama QOL. Kalau Ya. keterkaitan antar outcome tadi kira-kira bisa dilihat juga nggak ya, Alex ya? Kita Tadi punya data 8 di tinjauan pustaka Bu tadi keterkaitannya Bu. di tinjauan pustaka ada ya. Nggih. Tapi kalau hasil kita belum ya, belum dilihat ya. Sekalian nanti bisa saya rasa ya, karena kebetulan jumlah sampelnya Itu juga. sebetulnya mau pakai yang itu Bu, berarti kan multivariat ya Bu ya. Tapi hasilnya sendiri aja sudah kayak gitu, jadi saya udah nggak pede duluan untuk Nggak lanjutkan signifikan SPS. ya. Kenapa? Yang signifikan hanya apa ya? Variabel apa ya? Hanya keparahan adiksi sama di kualitas hidup hanya di domain psikologi aja. Kepatuhan signifikan nggak ya? Kepatuhan itu tidak Bu, padahal nyata-nyata secara klinis angka naik tapi secara statistik tidak ya. Iya. Oke ya nggak apa-apa, tapi misalnya mau deskriptif coba nanti juga sekalian dideskripsikan karakteristik pasien yang mendapatkan obat-obat THP dan lain-lain itu ya mungkin perlu informasinya nanti ya pas di naskah bisa lebih detail ya. Kalau ini kan satu-satu obatnya kayak mungkin pasien mendapatkan kombinasi kan, jadi penyajiannya mungkin pasien gitu ya, obatnya apa gitu ya. Karena pasiennya nggak banyak kan Alex ya. Kita pil berapa ya itu Seperti masukan Bu Susi kemarin ya, dibuat kayak case report gitu kan. Iya, karena 8 ya, supaya lebih kita bisa melihat oh perjalanan pengobatan pasien itu seperti apa gitu ya. Dan juga tadi mumpung ingat bab 1, 2, 3-nya kan udah 5 tahun yang lalu ya. Nanti perlu di-update ya. Oke, nggak apa-apa, tapi insya Allah bisa tadi Prof. Julis mengingatkan timeline ya. Nanti kita ujian kelayakan. Jadi itu tantangan yang terberatnya menulis disertasinya tadi ya, karena kita belum punya aturan baru yang seperti Prof. Yayi sampaikan ya, kalau di Eropa mungkin bisa by chapter itu by publikasinya ya. Ya, gitu aja dari saya Prof. Julis, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Susi. Monggo yang terakhir Ketua Tim Promotor Bu Ika. Nuwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Alex, akhirnya ya Mas Alex. Setelah dijalani ya tadi ya Mas Alex beberapa hal mungkin termasuk yang tadi loh yang saya belum jelas itu yang dari urin pasien tuh nggak bisa ngakses ya kita ya Lex ya. Untuk rumah sakit di tempat saya memang hanya 3 itu Bu, tapi kalau saya searching di Google sebetulnya ada yang 7 parameter, ada yang banyak banget parameternya itu. Nah, saya tanya di laboran saya cuma 3, jadi ya saya ngikut itu sih Bu, cuma 3 itu aja yang bisa kepantau. Neng ketok ora toh? Kenapa Bu? Apakah yang patuh kemudian adiksinya itu berkurang, apakah benar terbukti di urinnya itu menjadi lebih rendah untuk barang kuwi lho Lex? Iya betul Bu, memang nggak ada sama sekali di situnya, memang nggak ada Bu. Tapi kan juga orang sekarang pinter-pinter Bu, maksudnya waktu di kamar mandinya dicampur dengan air keran atau apa kan di situ kan di kamar mandi kita nggak tahu juga Bu. Tapi kita gabung juga sih Bu, informasi dari orang tuanya saya tanya juga dari keluarga terdekat, sama cara ngomongnya itu nyambung nggak dan sebagainya itu kan memang dari 7 itu dari 8 itu memang tidak menunjukkan itu, malah udah pada kerja normal gitu, kerja seperti biasa gitu. Padahal dulunya pre-nya jelek ya. Iya, pre-nya jelek, makai gitu Mas makai. Malah kadang-kala itu saya ajak, habis itu saya traktir makan gitu, itu bapaknya itu malah Mas tolong segera pulang aja, dikira saya yang pengedarnya, terus pura-pura gitu. Jadi tantangannya luar biasa. Iya, bahkan itu ada yang wajahnya kayak bandar. Dulu gondrong itu gondrongnya ra umum pian.
ya paling enggak diceritakan ngono Mas Alex, maksudnya Iya betul. bisa lihat dari apa, walaupun kan enggak apa namanya, enggak cuma salah satu itu gitu ya, tetapi setidaknya gitu ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Kus kan biasanya pinter bohong dan yang lainnya itu ya ada kecenderungan pokoknya pilih yang bagus-bagus, tapi paling enggak kan ada hal yang lain yang bisa disampaikan, misalnya tadi dari physically appearance, apa jenenge behavior-nya atau apa gitu ya. Psikologinya. Walaupun maksudnya juga Itu tadi ya, harapannya nanti di case report-nya kita satu pasien kita ulas. Kebetulan saya ada datanya dari tiap pasien, jadi bisa kita anukan, kita sertakan di situ. ya, termasuk tadi yang disampaikan Bu Susi terkait dengan apakah kalau adiksinya berkurang itu terus obatnya apa jadi diturunkan dosis, apa kombinasinya berkurang atau seperti apa, itu kan juga bisa diceritakan ya tadi yang Bu Susi tanyakan itu gitu ya, biar menarik. Ya, kayaknya ini semua sudah karek ngenteni waktu ya Mas Alex ya. Ya sebetulnya satu sih, ini kesempatan mumpung sebetulnya memang sudah seperti Bu Sulis tadi, timelinenya saya atur untuk kelayakan juga di bulan April nanti. Tapi informasi dari itu memang sebetulnya yang saya takutkan itu Prof Yayi, karena informasinya wah itu loh Mas, itu detail banget loh revisinya. Waduh, buku-buku enggak. Aduh, katanya Prof Yayi jangan ya Bu ya, minta tolong. Iya sih, kalau Dihipnotis saja nanti. Hipnotis saja supaya tidak terlalu. mungkin harusnya farmasi mulai melirik kok Bu Sulis, yang riset by itu ya, by publication itu dulu saya juga cuma kayak gitu kok, berapa publikasi gabung. Iya, nggih. Oh, depan Saya hanya juga dulu nggak bikin disertasi dulu waktu di Jepang itu nggak bikin. General discussion wes ngono kuwi. Nggih. Sok sing marahin males soalnya sing kuwi mau lho gitu ya. Lain nyusun disertasinya itu. Iya. Iya. Sebetulnya gini sih, Itu saja Bu justru Sulis. karena nyusunnya itu sehingga artikelnya banyak, itu bukan karena saya terus rajin enggak, tapi saya daripada mikir satu-satu lebih baik saya artikelkan sekalian, jadi nanti waktu membahas di bab 4 tinggal saya ibaratnya terjemahkan, kan versi asli Indonesianya saya sudah ada, tinggal saya masukkan gitu. Harapan saya sih sebetulnya gitu. Cuman resikonya waktunya jadi lama waktu bikin artikel itu. Ya rapopo, sudah sebuah perjuangan kok Lek. Sangat kami hargai ya Mas Alex ya, karena saya kenal Alex itu sejak zaman ini lintil loh Lek. Yes, pun cekap saya. Matur nuwun Bu Ika. Iya, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa memberikan penilaian untuk Mas Alex ya di link ya. Nggih. Ini masih ada beberapa yang belum memasukkan. Mungkin kalau Dr. Roni mungkin masih baru nggih. Jadi barangkali belum pirsa, ini ada link yang sudah dibagikan melalui WA pribadi masing-masing. Itu nanti tinggal diisikan saja. Saya di sini memantau ada beberapa yang belum, dan juga terkait dengan status ya, apakah disetujui lulus dengan melanjutkan finalisasi atau mungkin lulus dengan penambahan data atau belum lulus begitu. Tapi mungkin secara ini ya, saya sambil memantau ini sudah ada beberapa yang masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dari nilai-nilai yang sudah masuk, Mas Alex sudah dinyatakan untuk lulus dengan finalisasi ya. Jadi tidak perlu lagi tambahan data, bisa meneruskan penulisan disertasinya dengan diharapkan dengan waktu cepat bisa segera jadi, dan karena untuk kelayakan biasanya nanti membutuhkan waktu lagi untuk penilaian ya, biasa karena memang aturan dari prodi adalah maksimal 1 bulan untuk menilai, sehingga kan kalau misalnya pengen yudisium kapan dihitung mundur aja Mas Alex, kapan nanti harus bisa segera submit untuk mengajukan ujian kelayakan ya. Setelah itu kan nanti ujian tertutup yang akan mengundang 2 external examiner ya, di luar dari tim yang sudah menguji saat ini. Nanti akan ada tambahan 2 penguji lagi, yang satu adalah dari eksternal UGM, yang satunya adalah bisa dari UGM. Jadi nanti akan diusulkan juga pada saat pengusulan ujian disertasi tertutup ya. Kalau mau terbuka juga boleh. Misalnya mau nambah terbuka, sekarang kita juga sebetulnya tersedia ya kesempatan untuk terbuka kalau pengen dikepiak ke rame-rame gitu, itu juga sekarang mudah ya.
Oke, baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian untuk ujian kelayakan, ujian paparan hasil dari Saudara Alexander. Terima kasih kepada Bapak Ibu, tim promotor dan juga para penguji yang sudah meluangkan waktu serta memberikan masukan yang sangat berharga untuk Mas Alex. Mudah-mudahan nanti tahap berikutnya Mas Alex bisa segera menyelesaikan dan akan lulus pada waktu yang sudah ditentukan ya, harapannya dalam semester ini ya bisa selesai ya Mas Alex ya. Amin. Baik, terima kasih atas ini mau foto-foto dulu. Wah, ini foto bersama dulu nggih. Biasanya buat kenang-kenangan. Bapak Ibu sedaya atas penilaiannya nih Bu, matur sangat. Ya. Selamat Bu Ika, Bu Susi. Ya, selamat